Perang Topat atau Ketupat adalah salah satu rangkaian dari upacara puja wali, yaitu memperingati atau mengenang Syekh Kiai Haji Abdul Malik, salah seorang penyiar agama Islam di Pulau Lombok. Daerah Lingsar, Lombok Barat, tempat diadakannya Perang Topat dahulu kala, adalah suatu daerah tandus dan gersang yang hanya ditumbuhi semak belukar dan dihuni oleh binatang-binatang melata dan liar. Setelah Syekh Kiai Haji Abdul Malik dengan dua orang saudaranya, yaitu Kiai Haji Abdul Rauf dan Hajah Raden Ayu Dewi Anjani datang ke daerah tersebut, keadaan daerah Lingsar yang tandus berubah menjadi daerah yang makmur. Perang Topat mulai diadakan sejak keluarnya mata air Lingsar sebagai sebuah ekspresi yang menunjukkan rasa sukacita atas peristiwa keluarnya air tersebut. Perang Topat ini diadakan oleh Syekh Kiai Haji Abdul Malik untuk mendamaikan dan merukunkan kehidupan masyarakat di Lombok, karena dahulunya sering berperang antara raja atau datu kecil yang ada di daerah Lombok. Oleh karena itu, setelah selesai Perang Topat, para peserta tidak ada dendam, walaupun ada di antara mereka yang wajahnya luka atau badannya lebam terkena lemparan topat. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Sore hari ini, pada waktu asar atau rarak kembang waru, sejak itulah dilakukan Perang Ketupat. Perang Ketupat ini alhamdulillah setiap tahun diadakan di Pura Lingsar ini, dan tempatnya di Kemali ini, di mana tempat ini adalah tempat yang suci. Tadi saya mendapat informasi bahwa tempat ini sejauh 900 meter tidak boleh ada barang-barang yang najis. Dan event Perang Topat ini adalah satu-satunya yang ada di seluruh dunia, bukan hanya di Lombok Barat, satu-satunya yang ada di seluruh dunia. Sehingga pasti ini akan laku dijual untuk para wisatawan berkeinginan untuk mengetahui bagaimana sejarah maupun bagaimana proses terjadinya Perang Topat yang ada di Pura Lingsar ini. Demikian sambutan saya. Selanjutnya, marilah kita buka acara Perang Topat ini dengan melafalkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di areal Pura Gaduh dilaksanakan upacara persembahyangan yang dipimpin oleh pedande atau pendeta. Serangkaian tarian sakral seperti Rejang Dewa dan Tari Canang Sari dipentaskan. Lalu,
Sore harinya setelah sholat asar atau setelah rarak kembang waru, setelah bunga waru berguguran, dimulailah perang topat. Perangkat atau alat-alat yang digunakan untuk purwadaksina dan napak tilas diambil dari kemalik dan dibawa oleh para wanita yang bertugas saat napak tilas. Mereka berkumpul dan berbaris lagi di tempat persinggahan Kiai Haji Abdul Malik seperti urutan sewaktu napak tilas. Dari tempat persinggahan tersebut, barisan berjalan menuju kemalik dipimpin pemangku kemalik. Pemangku kemalik berjalan di depan dan di belakangnya adalah wanita pembawa bunga setaman. Pemangku kemalik mengambil sekuntum bunga dengan jarinya. Kemudian setelah sampai di pintu kemalik, beliau melemparnya ke depan. Hal ini menunjukkan permintaan izin kepada Kiai Haji Abdul Malik, dan barisan lalu masuk ke kemalik dan meletakkan alat-alat atau perangkat upacara di sekitar mata air lingsar yang ada di kemalik. Sumbawa 2012 dari Lekei di sebelah timur nanti akan dibawa ke dalam kemalik. Setelah itu baru diberikan, dan tentunya antara Kabupaten Lombok Barat, Provinsi, kita jalin bingkai yang untuk visit Lombok Sumbawa 2012. Pantun itu bau tebu lek peringga jurang, pinak galang lek desa tinggal, lamun perang topak kan ceside. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk pantun yang dikirim dari atas nama tokoh masyarakat Lingsar. Kita dengar ada musik tawak-tawak. Ini adalah salah satu musik tradisional yang ada di bumi Lombok. Tawak-tawak, cur, cin, cur, cin, itu sebenarnya simbol. Dan alhamdulillah tahun kemarin The Master of Gendang Belik, The Master of Gendang Belik dipecahkan oleh salah satu pendidik.
Setelah peletakan atau penyimpanan alat-alat upacara selesai, dimulailah perang topat. Saat rarak kembang waru atau waktu asar, saat itulah masyarakat Kemalik Lingsar, baik umat Islam dan Hindu setempat maupun masyarakat dari luar sekitarnya, bertemu di arena perang topat untuk melakukan perang topat atau saling melemparkan topat. Perang topat sendiri dimaksudkan untuk mempererat tali silaturahmi dan memupuk rasa persatuan dan disimbolkan sebagai bentuk kerukunan antar umat. Dengan maksud perang topat untuk memerangi sifat-sifat buruk manusia dan keserakahan dalam diri manusia. Bersama pengantinnya membawa 2 alam. Dan kami ingatkan agar para peserta yang dibawa agar setelah batas. Baik, tentunya pelemparan sudah dilakukan oleh Bapak Wakil Bupati Lombok Barat, kemudian Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat, kemudian dari Kapolres Lombok Barat. Toleransi kita Lombok Barat. Iya. Kebudayaan Nusa Tenggara Barat, lestari budaya, kumpar patur pacu, yang dikenawang Perang topat semakin ramai dan para peserta yang saling melempar ketupat berada di 2 tempat yang berbeda, yaitu halaman atas dan halaman bawah. Peserta yang di halaman atas harus melempar ketupat kepada peserta yang berada di halaman bawah. Begitu juga sebaliknya, peserta yang di halaman bawah harus melempar ketupat kepada peserta yang berada di halaman atas. Termasuk kota air. Ada yang dari Gegutu, kemudian ada yang dari Lingsar Keling. Perang topat ke Lingsar, mau ketopatan 10, perlu kelimpang ketelah, bareng-bareng kepanen kopir, karung jaga mau ke bapak. Perang topat berakhir hingga matahari tenggelam dan topat-topat yang telah penyok atau hampir hancur akibat perang yang berserakan di tanah dipungut kembali oleh para petani atau masyarakat Lingsar untuk ditaburkan di sawah atau digantungkan di ranting pohon untuk kesuburan. Topat yang ditaburkan dipercaya dapat menyuburkan padi yang menjadi simbol berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Topat berasal dari beras, beras berasal dari gabah, gabah berasal dari padi. Nantinya topat-topat itu dikembalikan ke sawah sebagai simbol segala sesuatu itu akan kembali ke asalnya.